Hak hak Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah. Kaulah nyaman lah. Nah itu diolahkan sudah supaya nyaman, pian diolahkan ulun. Begadang ulun mau olahkan supaya pian nyaman membaca. Jelas, karena lapasnya terserah pian aja di rumah. Di rumah ratan santai-santai baca, nang mana andak sair mana nang katujuh. Nah mudahan ini juga salah satu nang pian katujuh. Semalam nang katujuh jar Saidul Mukhtar. Nah ada yang salamun apa salam tuh katujuh nang ini irham macam-macamnya. Serah aja, masuk pulang sebuting lah. Karena lagunya terserah pian aja di rumah. Anak begendang kah? Anak pakai gitar kah? Hendak sambil meninjak abahnya kah baca salawat. Ya bismillah, mudahan takabul hajat-hajat pian, rezeki pian berberkah baca salawatnya. Mulai bismillah dang. Salamullahi ala nuri Rabbina, salamullah ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, salamullahi ala nuri Rabbina, nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, na'malu liqa awalau biru'yah, anta kuna tahiyatas salami liqa'ana, salamullah ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyina, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, ya Rabbi sholli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtado, salatan daimatan fid darain wa antaqdiya hawa ijana, salamullah salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, paman aroda ayyana la ridallah, palyatlub ridho nabika, pasir bisolati ala rasulillah, wassalami ridho rabbika, salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, nasi'atul jamali arjaqana, kulluha utratun bisalami, tabarakanal ilma war rizqa wal aulada, li'anna taqiya bika salami, salamullahi ala nuri Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya nalu ridallah, kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah, wahai di tangannya ridho Allah,
melihatmu menyampaikan ridho Allah. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ya man biyadihi ridho Allah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyyina, namalu liqa awalau biru'ya, anta kunna tahiyata salami liqa'ana, kesejahteraan atas utusan Allah, kesejahteraan kami berharap bertemu walau hanya melihat. Semoga salam kami perjumpaan kami. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najrah ya Rabbi sholli wa sallim ala rasulillah salatan daimatan fid darain wa antaqdiya. Rabbi curahkan salawat pada Rasulillah Muhammad penghulu orang ridho, salawat berterusan di dunia akhirat, semoga kabul hajat kami. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najrah ilaika yanalu ridallah, paman aroda ayyana la ridallah, falyatlu ridho nabika, faaksir bisolati ala rasulillah, wassalami ridho rabbika. Barang siapa berharap ridho Allah, maka carilah ridho nabimu. Perbanyaklah salawat salam pada Rasulillah, agar kamu mendapat ridho Tuhanmu. Salamullahi ala rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najrah ilaika yanalu ridallah, nasyiatul jamali arzaqana, kulluha utratun bisalami, tabarakanal ilma wal rizqa wal aulada, li'ana taqiya bika salami. Berseri indah segala rezeki kami, semerbak wangi padamu. Keberkahan kami akan ilmu, rezeki dan anak-anak, sebab jumpa kami dengan salam padamu. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah, ya Rabbi sholli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtado, salatan dahimatan fid darain wa antaqdiyaha wa ijana. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Saya ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membuka dan menurunkan kepada kita berkahnya pada hidup kita, pada hati kita, pada jiwa kita, pada kehidupan kita, pada rezeki kita, pada nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan berkah juga mengalir deras kepada anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Diambilnya kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih di sisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya kaumku, wahai kaumku, wahai muridku, ihtaramu kitab Allah azza wa jalla wa ta'adibu ma'ahu. Hormatilah kitab Allah azza wa jalla, yaitu Al-Quranul Karim, wa ta'adibu ma'ahu. Adakanlah padamu pendidikan terhadapnya, beradablah kamu bersama Al-Quran itu. Kalau orang dulu baharilah membaca kitab Al-Quran, akhlak mudahan sampai ini nah, Mbah membaca Al-Quran tuh dicium Al-Quran, Mbah dicium diangkat kepala pulang nah aja ya kelak, nah itu bagus. Itu termasuk ihtiraman artinya penghormatan, pemuliaan kepada Al-Quranul Karim. Jadilah engkau bersamanya. Huwal wasilah, dialah wasilahmu, bainakum wa baina Allah, antara dirimu dengan Allah azza wa jalla. Di antara wasilah itu Al-Quran itu diringkas menjadi surah Al-Fatihah, ya kah? Surah Al-Fatihah itu diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim, atau surah Fatihah diringkas menjadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Kemudian diringkas lagi, kamu bisa melakukan hubungan dengan Allah azza wa jalla itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diringkas lagi Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillah. Bismillah diringkas lagi menjadi nama Allah. Nama Allah diringkas lagi menjadi Lillahi. Lillahi diringkas lagi menjadi Lahu. Lahu diringkas lagi menjadi Hu. Hu diringkas lagi menjadi tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf dan tidak ada suara, tidak ada yang ada illallah, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Nah kayak itu bahasanya. La taj'aluhu makhlukan. Jangan engkau menganggap Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah, tetapi kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah,
atau bahasa yang mudahnya perkataan Allah. Jadi dia adalah perkataan atau kalam Allah aja wa jalla. Jadi dia bukan makhluk. Dulu orang ribut di zaman abad, kira-kira abad setelah, yaitu masa tabi'in, yaitu adanya kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Syafi'i berpendirian Al-Quran itu kalamullah. Imam 4 semuanya mengatakan kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah aja wa jalla. Bahar itu huduskah, baharukah, firman Tuhan itu atau qadim? Wah, itu kan firman, yang namanya firman Allah berarti qadim. Yaqulullahu azza wa jalla haja kalami taquluna antum la may yuridu 'alallahi. Barang siapa yang menghendaki kepada Allah azza wa jalla al-Qur'an makhlukan faqad kafara billahi azza wa jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, kata saya, maka dia kufur dengan Allah azza wa jalla. Nah, dia kufur, berarti dia ingkar kepada Allah azza wa jalla. Maka wajib baginya memperbaharui dirinya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari-hari hidup kita ini, nah inilah, ini ampe awam. Nah tadi itu awam, masih ini naik ke atas hawas, pelajaran hawas. Hari-hari kita itu kadang-kadang kita itu kupur, bahasa lainnya kupur nikmah lah. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengisahkan, lalu Rasulullah mengisahkan begini, sahabat bertanya, banyakkah laki-laki di antara umatmu ya Rasul? Banyak ya Rasulullah. Banyakkah wanita ya sahabat bertanya, jadi Rasulullah, wanita banyak di dalam api neraka. Noh, ayo menakutani kelak, bu. Dalam hadis, kenapa ya Rasulullah 5 aja ya Rasulullah, kenapa jadi wanita banyak dalam api neraka ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, apa dijawab Rasulullah? Yakpurnal asir, wanita itu banyak kufur kepada suaminya. Kayak apa kufur tuh? Kufur kepada suami, tidak bersyukur kepada suami. Wanita itu, kaum wanita itu banyak meremehkan suaminya. Asalnya dipuja-pujanya, wah iya nih, lakian nih suka menggombal juga bang. Lalu bebinian ini, perempuan ini, wow asahim, apa senang bener dikawini lakian itu. Kayak paloi juga, ya lah belum mengawini boh, sepatu aja merek apa, merek Belly kalau dulu lah, merek apa sekarang nih, merek nang mahal loh, padahal pinjaman aja. Bejas datang kepada wanitanya, jasnya makanya menyewa aja. Kendaraan pribadi buruk, pinjam kawan kendaraan baru, datang ke tempat perempuan, wah si perempuannya, wah ini sugih laki kone, calon laki kone. Setelah dikawini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mana ada berjalanan memberi hari-hari kan sakit benar. Jarang bini mana harta kita nih bang jar, maka pian nih sugih dulu bang jar. Jadi jar paloi, aku nidingnya bisi harta kamu bang satu-satunya. Wah, iya amda pahit. Lalu setelah itu si perempuan apa yang terjadi? Lalu melecehkan, menganggap remeh kepada suami. Gara-gara siapa? Ya suami juga pak. Ya kalau terlalu banyak sok-sokan, jago-jagoan apa aja orang nih. Kalau orang Banjar apa gengsi. Ya kalau akhirnya bilang amas juga bisa buang-buang aja nah waktu masih belum kawin.
Padahal amesnya zaman juga. Ya kalau mana amas semalam tuh bang? Sudah ku jual. Kalau gesan manu jujuran semalam. Gesan jujuran dijual amasnya. Nah, akhirnya si perempuan karena sering-sering didustai oleh suami, suamiku pendusta, suamiku, apalagi bu? Apalagi ya selain pendusta? Suamiku pemarah, suamiku tidak sayang kepadaku, suamiku pelit, suamiku engken. Pelit lon engken tuh sama lah guru. Ada tahu juga. Suamiku tuh orangnya nyawa tau lah, mengisahkan non kawanan pulang. Suamiku tuh bakantut tarus aja. Nyaring kantutnya. Ya Allah, keburukan suami dikisahkan kepada kawan, diremehkan suami. Itulah yang disebut di dalam hadis yakpurnal asir. Dikasih duit oleh suami sedikit ribut. Kenapa sedikit? Biasanya banyak nih, kenapa nih? Krisis dingin jeneng laki. Krisis jangan-jangan nih aja. Jangan-jangan nih kesan klien nih aja. Nah. Sian suami. Ini nak suami dasar baik bang lah. Dasar becari bujurannya. Ada juga suami ngalur ngidul, ada juga kayak itu. Memang ada aja, memang benar aja perempuan tuh sebagian benar aja. Cuma sebagian juga tidak benar juga. Ya kalau? Nah, itulah yang disebut dengan yakpurnal asir. Maka akibatnya apa? Masuk neraka gara-gara yakpurnal asir. Bu. Karena gue bila ada laki pian di rumah, pian bakalah aja salaman nih, tangannya cium tangannya, ulun banglah minta maaf, minta redo ulun pian. Kenapa nang kayak itu? Kalau ulun meninggal bedulu, jar, pian. Kada jadi nang hadis Nabi tadi teh, yakpurnal asir itu kan tidak jadi. Mun laki ulun guru sudah meninggal, guru kayak apa guru? Di kuburnya ucapakan tuh, abahnya, nah, aku minta maaf lah selama ini. Nggak apa-apa, nya mendengar. Di kubur pun orang yang sudah meninggal tuh mendengar. Lah, nah itu dalam hadis Nabi, dalam Imam Bukhari, Nabi berbicara kepada kuburan dan sahabat ketika bertanya, lalu kata Nabi, mereka bisa mendengar. Lah, jadi biarpun sudah meninggal, cuma lumpian sudah janda lalu pada hendak kawin, jangan ke kubur. Abahnya aku nak kawin lagi lah, gak usah. Sakit hati abahnya mendengar di kuburan. Ini alam muruh nih, kisah alam muruh nih, ini bujuran. Jangan kayak itu, hendak kawin lagi, jangan pada beri diaman aja lagi. Lah yang yakpurnal asir, kena di kuburan ributan. Beguyang kuburan nih gara-gara nang bini anak kawin lagi bisa hidup lagi itulah. Nah, ada kalau jorang arwah jorang gentayangan jorang lah. Nah, kembali tadi tuh ya pun ini aja nah inti kisah. Habis itu maka caranya si istri tadi minta ampun, minta maaf, jangan menunggu hari raya kalawasan. Biar aja nanti 3 hari sekali kah, seminggu sekali kah, cium tangannya. Nah, ya lah, nyoba nu binian nih, mun sangit lawan laki lalu aja kada membari lawan laki. Nah, semingguan, 2 minggu abut nang laki, marah-marah kada ketahuan laki. Ayam berjalan apa? Ayam berjalan baik-baik jadi terdaplok, dasar ayam nih jarang laki. Gara-gara bini aja kada membari. Nah, dosa juga bagi wanita, minta maaf juga. Ya, tando biarpun tidak perlu dikisahkan. Semalam ini yang perlu dikisahkan silakan. Yang perlu tidak perlu dosa, minta maaf benar ya. Minta ridho supaya tidak kena tadi hadis Nabi.
kupur kepada suami. Maka hari-hari kita juga, baik laki-laki dan perempuan, bisa kita kupur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa kupur dengan Allah Azza wa Jalla, tidak kita sadari. Bagaimana kupur? Tanpa sadar kita mencela Allah, menggibah Allah. Kenapa Allah ini jadi memberi rezeki orang aja, aku tidak? Nah, ya kan? Kenapa jadi Allah ini memberi orang banyak rezeki? Kayak Haji Herol pindah nyaman mana hidup, misalnya. Kenapa aku tidak? Ya kan? Masya Allah. Kenapa orang berjualan rame aku sunyi? Hah? Ya kan? Kenapa Allah ini jadi pilih-pilih kasih tanpa disadari? Nih main hati kita kata setan, menunjul-nunjul, dorong-dorong. Maka kita kupur dengan Allah aja wajar. Untungnya kita sholat 5 waktu lalu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul waktu kita tahiyat. Tapi bacaan syahadatain itu harus kesungguhan. Jadi sholat 5 waktu itu yang paling pokok, betul surah Al-Fatihah wajib dibaca, tapi syahadatain pun wajib dibaca. Dan sungguh-sungguhnya itu pada membaca syahadatain. Ucapan syahadatain atau disebut dengan bacaan tasyahud, apalagi tasyahud akhir, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka itu adalah inti kisah perjalanan Nabi berada di Sidratul Muntaha. Kalau kita tidak merasa sempurna masih sholat 5 waktu, kita duduk beristilah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah ihtiraman lillahi, kepada Allah Azza wa Jalla, menghormati Allah, bahwa kita orang yang kembali kepada Allah, meminta ampun dan meminta maaf kalau syahadat kita batal atau disebut itu kufur. Termasuk, nah ini minta maaf, kadang sempit pengetahuan kita nih. Ada penceramah berkisah kayak ini kelulau ceramah. Boh, apa yang dikisahkan tuh jan? Nah, pas penceramah tuh mengisahkan isi Al-Quran. Siapa yang dihina? Al-Quranul Karim. Hah? Ayo. Itu tadi tuh makanya itirat dengan guru tidak boleh. Itirat tuh menentang. Wah, guru ini jari ini aja jawab guru ini guru nom. Gurunya guru nom. Guru nom. Lawan guru tapi memang guru nom di hati ja. Pas guru mengisahkan isi Al-Quran atau isi hadis, Masya Allah pada waktu itu kita menentang isi daripada Al-Quran dan hadis. Kayak apa caranya guru? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi kita tidak boleh itirat kepada guru termasuk. Masya Allah. Maka jangan sampai kita kupur kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran itu banyak isi Al-Quran tuh. Yang tadi ulun kisahkan hakikat tentang zikir itu setiap waktu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, tidak teramalkan oleh manusia. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan bermanfaatlah. Itu dulu kesimpulannya dalam Fathur Rabbani. Bukan hanya taat dengan Al-Quran, tetapi juga menghormati Al-Quran. Hakikatnya menghormati Allah Azza wa Jalla. Menjaga diri kita bukan hanya taat kepada Allah, tetapi juga menghormati, mengagungkan Allah dalam jiwa raga kita, terutama batin kita yang disebut dengan syuhudul minnah, syuhudullah,
menyaksikan Allah di dalam ruh kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Salam salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Ulangi. Salam salamun nabi, salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Salatullah alaika, salli alaika, akramuka bisolati wassalami, salamun alaik. Salam salam salamun alaikan nabi, laqad utu ilaika liulkiya tahiyatin nabi. Indama akhzanu aqudu ilaika bisolati alaika ma'al asdiqa illadzi na yuhibunaka shalla alaika.